Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini saya tidak akan membahas materi baru, melainkan saya akan membahas apa yang sudah saya berikan sebelumnya di Alif Muhammad. Nah, di sini saya maksudnya adalah untuk menjelaskan ya. Kalau kemarin-kemarin kalian sudah saya beri scan ya dari buku modulnya. Nah, kali ini saya akan jelaskan. Nah, yang saya jelaskan pun tidak semua ya. Saya pilihkan yang penting-penting saja. Ya, saya harap dengan adanya video ini, selain kalian membaca, kalian juga bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Sehingga mungkin yang sebelumnya belum paham karena hanya membaca, diharapkan setelah mendengarkan penjelasan ini, yang tadinya belum paham bisa paham, yang tadinya kurang paham bisa menjadi bertambah pahamnya. Nah, dari bab 1 dulu ya anak-anak, bahwa farmakognostik dasar yang sesuai dengan namanya, bahwa farmakognostik dasar di kelas 10 ya masih dasar ya, mulai dari perkenalan, entah itu farmakognosi, sebenarnya farmakognosi itu pengertiannya apa, kemudian ruang lingkup farmakognosi seperti itu ya. Mari kita bahas satu persatu. Ya, alangkah baiknya jika kalian mendengarkan penjelasan ini bersama-sama ya dengan teman, jadi 2 atau 3 teman. Jadi nanti setelah mendengarkan penjelasan ini kalian bisa diskusi kira-kira apa nih yang belum paham. Oke, kita mulai dari pertama ya. Bab 1 yaitu pendahuluan dari farmakognosi dasar ya, bahwa farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral ya. Jadi farmakognosi itu yang terkenal atau populer di masyarakat itu obat herbal ya, atau obat tradisional. Nah, yang seringkali salah kaprah di masyarakat adalah bahwa masyarakat memandang obat herbal atau obat tradisional itu hanya sebatas yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita gitu ya, seperti daun jambu biji dan lain sebagainya. Padahal farmakognosi itu tidak sebatas pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Ada dari yang sumbernya dari hewani, sudah jelas berarti ini dari hewan ya. Kemudian ada juga dari mineral. Jadi farmakognosi itu obat-obat pengetahuan tentang obat yang asalnya dari nabati, hewani, dan mineral ya. Kemudian farmakognosi sendiri itu terdiri dari 2 kata ya. Yang keduanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon dan gnosis, yang artinya ilmu pengetahuan tentang obat ya. Nah, farmakognosi sendiri ya merupakan salah satu mata pelajaran kefarmasian yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, misalnya biologi, zoologi, kimia, dan balenika. Berarti kalian belajar farmakognosi itu tidak hanya belajar tentang obat-obatan herbal atau obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, hewan atau mineral, itu enggak. Kedepannya kalian akan masuk lebih dalam ke farmakognosi, di mana kalian tidak hanya mempelajari tentang obat herbal, tapi juga mempelajari bagaimana cara membuatnya ya, kemudian bagaimana nanti kalian mengamati bentuknya melalui mikroskop, mengamati bentuknya atau mengamati cara bentuknya, baunya, warnanya, atau bahkan ada yang diamati rasanya ya. Jadi farmakognosi itu mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis ya. Lanjut. Masyarakat secara tradisional telah menggunakan ramuan berupa bahan tumbuhan, hewan, dan mineral, maupun campuran bahan-bahan tersebut untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ini ya, sebenarnya obat herbal atau obat tradisional itu sangat populer bagi masyarakat Indonesia, sangat populer ya. Namun yang sering terjadi adalah mereka tahu bahwa daun jambu biji itu bisa untuk mengurangi gejala diare atau mencret bahasa umumnya. Mereka tahu itu, tapi tahunya dari mana? Mereka tahunya hanya sekedar dari nenek moyang, tahu dari orang tua atau tahu dari simbahnya, tapi mereka tidak tahu apa
yang ada di dalam daun jambu biji ini, sehingga daun jambu biji ini bisa mengobati diare. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari itu. Apa sih kandungan yang ada di dalam daun jambu biji sehingga bisa mengobati diare. Seperti itu ya. Jadi nanti harapannya kalian sekolah di farmasi itu bisa tahu khasiat dan manfaat apa yang ada pada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ya. Kemudian farmakognosi itu mempelajari antara lain asal dan bagian tumbuhan yang berkhasiat, klasifikasi tumbuhan, pembuatan simplicia dari tumbuhan, kemudian beberapa jenis metabolit primer yang berguna dan metabolit sekunder terpilih. Oke, ya. Jadi nanti di farmakognosi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalian tidak hanya mengamati ya, tapi juga pembuatan simplicia dari tumbuhan obat dan melakukan klasifikasi tumbuhan obat. Nah, jadi fungsi utama dari tanaman obat di Indonesia itu cukup berkembang pesat dan kini telah dikembangkan menjadi beberapa obat fitofarmaka. Ya, obat fitofarmaka itu apa? Ya, nanti kalian akan belajar lebih dalam mengenai golongan obat ya, karena ini sudah masuk ke golongan obat. Untuk saat ini kalian fokus dulu ke pendahuluan dari farmakognosi ini. Ya, saya rasa untuk pendahuluan ini dulu ya. Untuk selanjutnya kalian akan masuk bab 2 yaitu mulai materi. Namun sebelum saya akhiri, jadi tujuan akhir kalian belajar kali ini adalah setelah Anda menyelesaikan pembelajaran pada buku ini ya, Anda diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu farmakognosi dasar ya. Kemudian menjelaskan secara farmakognosi, mendeskripsikan karakteristik tanaman obat, mengidentifikasi klasifikasi tanaman obat, mendeskripsikan khasiat atau kegunaan tanaman obat, mendeskripsikan cara panen tanaman obat, mendeskripsikan cara pembuatan simplicia, mendeskripsikan hubungan farmakognosi dengan ilmu-ilmu lainnya, dan yang terakhir melakukan pembuatan simplicia secara berkelompok ya. Jadi untuk kalian kelas 10 mungkin akan fokus hanya di poin 1 sampai 3 dulu ya, antara 1, 3 atau 1 sampai 4. Selebihnya apalagi sampai ini ya, poin 8 dan 9 itu nanti kalian belajar di kelas 12 ya. Jadi ini tujuan akhir kalian belajar farmakognosi. Nah, kalian saat ini baru di awal ya, baru akan belajar tentang itu ya. Untuk video kali ini saya cukupkan ya. Di pertemuan minggu depan atau selanjutnya kita akan belajar masuk ke bab 2. Yang untuk itu modul atau scan yang sudah saya bagikan di Ellipse silahkan dibaca lagi, atau mungkin yang sudah hilang kalian bisa mendownload lagi di Ellipse-nya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.